Gengs, kembali lagi di channel Iban. Di video kali ini kita akan membuat tutorial Enscape lagi. Di sini gue akan menjawab pertanyaan dari Agung Lu. Bang, gue bingung setting kamera di SketchUp sama ke Enscape kok kayak nggak pas terus gitu kalau pas render. Oke, jadi di sini gue udah ada interiornya. Ini interiornya gue nggak bikin sendiri. Ini gue ambil dari mana ya? Gue lupa deh. Pokoknya ini gue nggak bikin sendiri. Dan di sini gue sudah membuka juga Enscape-nya. Di sini pertama-tama gue harus kasih tahu dulu ke teman-teman bahwa ada dua settingan untuk field of view-nya. Ini pasti yang menurut si Mas Agung ini yang nggak pas terus tuh si angle-nya kan. Jadi udah capek-capek bikin angle yang enak di SketchUp, ketika di render jadinya terlalu wide atau terlalu zoom. Nah ini gue jelasin dulu, ada dua field of view. Pertama di SketchUp dan kedua di Enscape. Kalau misalkan di SketchUp, teman-teman pilih yang ini nih, yang gambar kacamata pembesar, zoom. Di bagian kanan ada yang namanya field of view. Itu untuk mengatur angle kameranya mau wide atau mau zoom atau mau gimana. Dan di Enscape ini ada juga settingan field of view-nya. Ada di bagian visual setting. Nah, visual setting ini. Nah, ini ada yang namanya field of view. Tapi di sini field of view ini akan abu-abu ketika teman-teman mengklik si synchronous view yang ada di SketchUp. Jadi kalau misalkan synchronous view ini lihat mouse-nya ya. Ketika synchronous view-nya kita matiin, otomatis di Enscape kita bisa atur. Nah, kebetulan di sini field of view-nya gue kasih yang super wide untuk mencontohkan bahwa si Enscape ini memang error. Errornya seperti apa? Jadi walaupun kita sudah mengatur field of view di SketchUp, udah field of view kita atur, ketika di render dia akan tetap ngikutin field of view dari si Enscape. Itu errornya teman-teman. Sekarang gue coba langsung aja render teman-teman. Di sini field of view-nya gue nyalain, tapi di sini synchronous view-nya gue aktifin. Nah, walaupun ketika si synchronous view-nya ini udah aktif, dan ketika kita balik ke Enscape, field of view-nya sudah 35 derajat mengikuti yang di SketchUp, tapi ketika di render menggunakan yang namanya batch rendering, ini teman-teman. Ketika di render yang namanya batch rendering ini, dia akan mengikuti field of view yang di Enscape. Ngerti ya? Jadi field of view Enscape ini lebih menang daripada field of view di SketchUp. Paham? Sekarang kita coba batch rendering scene 2. Ini teman-teman, bisa kita lihat sebelum gua save pun dia langsung nge-preview nih. Di Enscape itu langsung nge-preview bahwa dia udah ultra wide yang gua atur di awal. Di sini kita save, bisa kita lihat. Nah, exporting image pun dia juga masih menggunakan yang kamera wide. Oke, ini udah selesai di render. Bisa kita lihat ini hasil gambarnya. Walaupun, sekali lagi, walaupun ketika kita synchronous view sudah kita aktifkan, dia akan mengikuti field of view di Enscape yang udah kita atur wide. Sekarang, gua akan contohkan kalau misalkan kita bikin zoom. Pertama, field of view kita atur dengan cara mematikan synchronous view di SketchUp-nya. Baru ketika kita masuk ke Enscape, field of view-nya kita bisa atur. Nih, gue bikin dia se-zoom mungkin. Nih, anggaplah cuman kelihatan kayak gini ya. Kemudian kita balik lagi ke SketchUp untuk menyalakan synchronize view. Dan ketika balik ke Enscape, walaupun di preview-nya ini sudah tersynchronize dengan di SketchUp dan di field of view sudah tulisan 35 derajat angle-nya, di sini kemudian kita mau coba render lagi menggunakan batch rendering. Kita pilih scene 2, kita render image. Nah, seperti tadi, sebelum kita klik save pun dia udah nge-preview. Sudah nge-preview yang ketika ke zoom seperti ini. Nah, ini yang akan terrender, teman-teman. Nah, ini udah selesai di render dan bisa kita lihat dia angle-nya mengikuti angle Enscape yang udah kita atur zoom. Walaupun synchronous view udah kita nyalain, walaupun di Enscape-nya tulisannya itu di visual setting-nya ketika kita tadi mau render, nih field of view udah 35 derajat, cuman dia akan selalu ngikutin field of view si Enscape-nya yang sebelum kita synchronize. Nah, sekarang bagaimana caranya jika Mas Agung ini pengen ngerender seperti yang angle-nya udah di SketchUp. Nah, caranya adalah nggak boleh pakai namanya batch rendering, harus sebelahnya. Sebelahnya namanya itu screenshot. Dan screenshot ini cuma bisa satu-satu. Jadi teman-teman ke scene 1, kemudian screenshot, scene 2, screenshot, scene 3, screenshot, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan sebelum di screenshot, di sini
harus nyalain dulu yang namanya save frame supaya tahu ukurannya akan jadi berapa. Nah, ukurannya tersebut bisa kita lihat di visual setting lagi. Teman-teman ke visual setting, ke output, dan resolusinya teman-teman di sini bisa atur. Ini Full HD. Contoh misalkan di sini mau custom 500 kali 500 pixel. Nah, dia akan jadi gini doang. Tapi di sini karena konteksnya itu pengen seperti SketchUp, di mana SketchUp itu landscape, jadi di sini gue contohin yang full HD dulu teman-teman. Nah, ini save frame supaya kelihatan. Jadi yang render akan bagian ini doang nih. Nah, pertanyaannya, ini kan sebenarnya masih beda dikit dengan SketchUp. Kenapa masih beda gitu? Di landscape dia ada item-item kanan kiri, dan di SketchUp itu nih bisa kita lihat bagian kiri kan dia pintunya sampai engsel. Di SketchUp nih engselnya sampai lebih kiri. Nah, kenapa bisa beda? Karena di SketchUp ini resolusinya itu enggak 1920 kali 1080. Yang 1920 kali 1080 yang benar ada di ini. Nah, mungkin si SketchUp ini ya resolusinya gue nggak tahu berapa, yang pasti lebih lebar dari 1920. Mungkin karena nanggung gitu kayak 2160 mungkin atau berapa. Jadi tetap kita ngikutin si resolusi yang ada di landscape. Nah, ketika save frame udah dinyalain, di sini teman-teman tinggal klik screenshot. Nah, kalau misalnya udah sekarang di sini kita lihat langsung teman-teman. Nah, ini untuk hasil renderannya. Dan ini untuk si SketchUp-nya. Nah, nggak beda jauh kan teman-teman. Jadi kesimpulannya memang si Enscape ini masih ada bug-nya ya menurut gue ya. Dan ini gue juga nggak ketemu cara gimana, mau nggak mau kalau misalkan ada scene banyak gitu, jadi PR aja mesti di screenshot satu-satu. Oke, kayaknya itu aja buat video kali ini. Buat Mas Agung, semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada yang masih pengen ditanyain lagi, bisa komen di bawah. Buat teman-teman yang pengen nanya juga bisa komen di bawah. Dah, kayaknya itu aja dari gue Iban. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.